Hai semuanya, perkenalkan nama saya Juli Kelitan dengan NIM 20104172262. Saya dari kelas A1. Tujuan saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas kuliah manajemen operasi. Tujuan saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas kuliah manajemen operasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan ringkasan materi yang telah saya buat mengenai material requirement planning. Yang pertama itu kita masuk di bagian konsep material requirement planning atau biasa kita singkat dengan MRP. MRP ini ialah sistem yang didesain khusus bagi kondisi permintaan bergelombang yang khas dan dependen. Sistem MRP ini sendiri bertujuan untuk yang pertama, menjamin ketersediaan material, item, dan atau komponen yang diperlukan untuk memenuhi skedul produksi, termasuk ketersediaan produk bagi konsumen. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan di kondisi yang minimum. Yang ketiga, merancang penjadwalan pembelian dan pengiriman. Kita masuk di karakteristik dasar sistem MRP. Karakteristiknya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu perhatikan terhadap kapan dibutuhkan. Integrasi pemikiran antara fungsi pengawasan produksi, integrasi pemikiran dan manajemen persediaan mengakibatkan pergeseran perhatian terhadap kapan dibutuhkan ketimbang perhatian langsung terhadap kapan melakukan pemesanan. Jika manajer operasi mempunyai informasi mengenai tanggal permintaan, maka pemesanan dan penjadwalan komponen terkait produk merupakan masalah kapan dibutuhkan. Yang kedua itu poin karakteristik yang kedua, perhatian terhadap prioritas pemasaran. Pada kali ini saya akan menjelaskan ringkasan materi yang telah saya buat mengenai material requirement planning. Yang pertama itu kita masuk di bagian konsep material requirement planning atau biasa kita singkat dengan MRP. MRP ini ialah sistem yang didesain khusus bagi kondisi permintaan bergelombang yang khas dan dependen. Sistem MRP ini sendiri bertujuan untuk yang pertama, menjamin ketersediaan material, item, dan atau komponen yang diperlukan untuk memenuhi skedul produksi, termasuk ketersediaan produk bagi konsumen. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan di kondisi yang minimum. Yang ketiga, merancang penjadwalan pembelian dan pengiriman. Karakteristik dasar sistem MRP dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu perhatian terhadap kapan dibutuhkan. Integrasi pemikiran antara fungsi produksi dan manajemen persediaan mengakibatkan pergeseran perhatian terhadap kapan dibutuhkan ketimbang perhatian langsung terhadap kapan melakukan pemesanan. Jika manajer operasi mempunyai informasi mengenai tanggal permintaan, maka pemesanan dan penjadwalan komponen terkait produk merupakan masalah kapan dibutuhkan. Yang kedua, perhatian terhadap prioritas pemesanan. Dalam konteks ini didasari bahwa tidak semua pesanan konsumen memiliki prioritas yang sama karena suatu produk mungkin saja dinilai lebih penting daripada produk lainnya. Oleh sebab itu, perlu disusun penjadwalan sedemikian rupa untuk memenuhi prioritas pesanan. Poin yang ketiga, penundaan pengiriman permintaan. Adanya prioritas pesanan berkonsekuensi pada munculnya konsep penundaan pengiriman, yakni penundaan produksi ataupun pesanan
atas produk terjadwal demi memaksimalkan kegiatan operasi secara menyeluruh. Yang keempat, fungsi integrasi. Dalam konteks ini, pengawasan produk dan manajemen persediaan dinilai sebagai satu kesatuan fungsi yang terintegrasi. C. Proses perhitungan MRP. MRP dapat dihitung dengan menggunakan suatu proses yang melalui serangkaian langkah berikut. Yang pertama, menentukan kebutuhan bersih. Berdasarkan kebutuhan bersih atau net requirement adalah selisih antara kebutuhan kotor atau gross requirement dengan persediaan yang ada di tangan atau on hand. Data yang diperlukan dalam menentukan kebutuhan bersih adalah yang pertama, kebutuhan kotor setiap periode, yang kedua, persediaan yang ada di tangan, yang ketiga, rencana pengiriman pada periode mendatang. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kebutuhan kotor ialah jumlah permintaan produk final. Yang kedua itu menentukan jumlah persediaan. Penentuan jumlah persediaan baik untuk item maupun komponen didasarkan kebutuhan bersih alternatif yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya ukuran lot pemesanan di antaranya. Yang pertama, penyeimbangan antara biaya stand up dengan ongkos simpan. Yang kedua, fixed order quality atau FOQ. Yang ketiga, lot for lot ordering atau LFL. Yang keempat, periodic order quality atau POQ. Dan yang kelima, metode akumulasi. Yang ketiga itu menentukan BOM dan kebutuhan kotor setiap komponen. BOM itu sendiri ditentukan atas dasar struktur produk dengan memuat sejumlah informasi yang diantaranya meliputi nomor dan jenis komponen, jumlah kebutuhan dari komponen di atasnya, serta sumber dari komponen tersebut. Adapun kebutuhan kotor setiap komponen nantinya ditentukan oleh suatu rencana pemesanan atau planning order release komponen yang ada di atasnya dengan dikali kelipatan tertentu sesuai kebutuhan. Yang keempat, menentukan tanggal pemesanan. Penentuan tanggal pemesanan biasa saja dipengaruhi oleh rencana penerimaan atau planning order receipt ataupun tenggat waktu pesanan atau lead time. Yang keempat itu metode lot untuk lot. Metode lot untuk lot atau lot for lot atau yang biasa kita singkat dengan LFL atau yang lebih sering diistilahkan sebagai metode persediaan maksimal sebenarnya dilakukan atas dasar ide untuk menyediakan persediaan atau bahkan memproduksikan sesuatu keperluan saja dengan jumlah persediaan yang diupayakan seminimal mungkin. Jumlah pesanan yang disesuaikan dengan sejumlah kebutuhan real akan berdampak pada tidak adanya simpanan persediaan, sehingga umumnya biaya yang ditimbulkan dari metode ini hanyalah mencakup biaya pemesanan semata. Metode penyeimbangan sebagian periode. Metode penyeimbangan sebagian periode atau part periode blessing atau PPB ialah suatu pendekatan yang dipergunakan untuk menentukan ukuran lot bagi suatu kebutuhan material yang tidak sama dalam upaya mengurangi biaya total persediaan, meskipun tidak selalu menjamin tercapainya biaya total. Minimum pemecahan yang ditawarkan oleh metode ini cukuplah baik. Sebagaimana metode IOQ, metode ini juga berupaya menyamakan biaya penyimpanan dengan biaya pemesanan. Akan tetapi, metode ini bisa mempergunakan jumlah pesanan yang berbeda
di setiap periode pemesanan yang berbeda karena banyaknya permintaan di setiap periode tersebut seringkali tidaklah sama. Dalam metode ini, ukuran lot ditentukan menggunakan pendekatan sebagai periode ekonomi atau ekonomi per periode. EPP, yakni dengan membagikan biaya pemesanan atau biaya setup produksi dengan biaya penyimpanan per unit atau per periode. Rumusnya EPP sama dengan biaya pemesanan dibagi biaya penyimpanan per unit atau periode. Kebutuhan di setiap periode diakumulasikan hingga mendekati nilai EPP. Akumulasi persediaan yang mendekati nilai EPP tersebut dijadikan sebagai ukuran lot yang bisa mengurangi biaya persediaan dalam kasus F. Metode kuantitas pesanan periode. Metode kuantitas pesanan periode atau periode order quality atau POQ atau yang seringkali diistilahkan sebagai metode Uniform Order Silsi ialah suatu pengembangan atas metode EOQ yang diperuntukkan bagi jumlah permintaan yang tidak seragam pada berbagai periode. Dalam metode EOQ, rata-rata permintaan dipergunakan untuk memperoleh rata-rata kuantitas barang di setiap pemesanan. Angka tersebut kemudian dibagi dengan rata-rata. Metode kuantitas pesanan ekonomis. Dengan menggunakan metode kuantitas pesanan ekonomis atau Economist Order Quality (EOQ), diperoleh hasil. Di bagian terakhir ini saya akan menjawab soal latihan yang ada pada slide nomor 151. Pertanyaan yang pertama, apa yang saudara pahami tentang konsumen material requirement planning atau MRP? Jawab, yang saya pahami mengenai konsep MRP adalah mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi melalui beberapa proses. Proses yang dimaksud tersebut akan membentuk sistem produksi yang meliputi unsur pengaturan material, sumber daya manusia, moda, dan mesin. Pertanyaan yang kedua, jelaskan apa tujuan yang ingin dicapai dari penerapan MRP. Jawab, tujuannya yang pertama menjamin ketersediaan material, item, dan komponen yang diperlukan untuk menentukan schedule produksi termasuk ketersediaan produk bagi konsumen. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan di kondisi yang minimum. Yang ketiga, merencanakan penjadwalan pembelian dan pengiriman. Pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan karakteristik dasar dari Material Requirements Planning atau MRP. Karakteristik dasar sistem MRP yaitu yang pertama, perhatikan terhadap kapan dibutuhkan integrasi pemikiran antara fungsi pengawasan produk dan manajemen persediaan mengakibatkan pergeseran perhatian terhadap kapan dibutuhkan ketimbang perhatian langsung terhadap kapan melakukan pemesanan. Jika manajer operasi mempunyai informasi mengenai tanggal permintaan, maka pemesanan dan penjadwalan komponen terkait produk merupakan masalah kapan dibutuhkan. Karakteristik yang kedua, perhatikan terhadap prioritas pemesanan. Di bagian terakhir ini saya akan menjawab soal latihan yang ada pada slide nomor 151. Pertanyaan yang pertama, apa yang saudara pahami tentang konsumen material requirement planning atau MRP? Jawab, yang saya pahami mengenai konsep MRP adalah mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi melalui beberapa proses. Proses yang dimaksud tersebut akan membentuk sistem produksi yang meliputi unsur pengaturan material, sumber daya manusia, moda, dan mesin. Pertanyaan yang kedua, jelaskan apa tujuan yang ingin dicapai dari penerapan MRP. Jawab, tujuannya yang pertama menjamin ketersediaan material, item, dan komponen yang diperlukan untuk menentukan schedule produksi termasuk ketersediaan produk bagi konsumen. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan di kondisi yang minimum. Yang ketiga, merencanakan penjadwalan pembelian dan pengiriman.
Pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan karakteristik dari dasar material requirements planning atau MRP. Jawab. Karakteristik dasar sistem MRP yang pertama, perhatikan terhadap kapan dibutuhkan. Yang kedua, perhatikan terhadap prioritas pemesanan. Yang ketiga, penundaan pengiriman permintaan. Dan yang keempat, fungsi integrasi. Pertanyaan yang keempat, jelaskan istilah dasar dalam MRP. Berikut yang pertama planning order, release, yang kedua current inventory, yang ketiga on hand inventory. Jawab. Planning order release atau POREL yaitu pelepasan pemesanan yang direncanakan adalah jumlah item yang direncanakan untuk dipesan agar memenuhi perencanaan pada masa yang akan datang atau orde produksi yang dapat dilepaskan untuk manufaktur. Yang kedua, on hand inventory yaitu persediaan yang tersedia. Sekian ringkasan dan soal dari materi MRP. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.